Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Wulandari Sarasati, Sarjana Perikanan Magister Sains. Saya salah satu dosen dari program studi Perikanan Tangkap Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana. Kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi perikanan, yaitu mata kuliah Tingkah Laku Ikan dan Daerah Penangkapan Ikan. Mata kuliah Tingkah Laku Ikan dan Daerah Penangkapan ini memiliki kode mata kuliah PT 2.13.2.2 di mana merupakan rumpun mata kuliah perikanan dengan bobot SKS 2 SKS dengan 1 teori dan 1 SKS praktik. Dengan mata kuliah wajib program studi yang mana terdapat pada semester 2. Diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan kepada para taruna untuk mengetahui pengetahuan dasar mengenai tingkah laku ikan dan daerah penangkapan ikan yang akan digunakan pada mata kuliah selanjutnya. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya yaitu bidang pengajaran, yaitu pendidikan, di mana bidang pengajaran ini saya mengacu pada sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery, yaitu merupakan proses penyampaian materi pembelajaran sehingga dapat diterima baik oleh taruna. Materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dari CPL ini menurunkan 9 CPMK atau 9 capaian pembelajaran mata kuliah. Dari 9 CPMK ini menurunkan 23 sub CPMK. Dari 23 sub CPMK ini terbagi dalam 16 pertemuan dengan 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini mengidentifikasi tingkah laku ikan dan daerah penangkapan ikan serta menentukan daerah penangkapan ikan sesuai dengan jenis alat tangkap yang digunakan di berbagai kondisi perairan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari dimensi sikap, dimensi pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Yang pertama, CPL dimensi sikap, yang kedua yaitu mampu bekerja secara mandiri maupun kelompok dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta memegang teguh etika akademik. CPL dimensi pengetahuan, yang kedua mampu menunjukkan pengetahuan operasi penangkapan ikan, penentuan daerah penangkapan ikan, dan perawatan alat tangkap sesuai dengan kaidah perikanan tangkap yang bertanggung jawab. CPL dimensi pengetahuan yang ketiga yaitu menemukan masalah perikanan tangkap dan dapat menentukan solusinya. CPL keterampilan umum yang pertama yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan berbagai metode dengan menunjukkan kinerja bermutu dalam bidang pelayaran dan penangkapan ikan. CPL yang terakhir yaitu CPL keterampilan khusus yang kedua yaitu terampil melakukan operasi penangkapan ikan, menentukan daerah penangkapan ikan, membuat dan memperbaiki alat tangkap, serta menganalisis dan membuat laporan operasi penangkapan. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 9 aspek, antara lain CPMK 1 mampu menjelaskan definisi tingkah laku ikan dan daerah penangkapan ikan. CPMK 2 mampu menjelaskan ruang lingkup, karakteristik daerah penangkapan ikan dan klasifikasi daerah penangkapan ikan. CPMK 3 mampu mengidentifikasi tingkah laku ikan yang berada pada perairan pantai dan laut dalam serta pemanfaatannya dalam usaha perikanan. CPMK 4 mampu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkah laku ikan dan daerah penangkapan ikan. Selanjutnya, CPMK 5 mampu mengidentifikasi pola migrasi ikan.
CPMK 6 mampu mengidentifikasi pola migrasi ikan kaitannya dengan alat penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan. CPMK 7 mampu memahami hubungan tingkah laku ikan terhadap alat penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan. CPMK 8 mampu mengidentifikasi tingkah laku ikan hubungannya dengan pergeseran daerah penangkapan ikan. Dan yang terakhir, CPMK 9 mampu mengidentifikasi daerah penangkapan ikan dengan menggunakan citra satelit. Materi pembelajaran terdiri dari 9 aspek, yaitu yang pertama, definisi tingkah laku ikan dan daerah penangkapan ikan. Yang kedua, ruang lingkup, karakteristik daerah penangkapan ikan dan klasifikasi daerah penangkapan ikan. Yang ketiga, tingkah laku ikan yang berada pada perairan pantai dan laut dalam serta pemanfaatannya dalam usaha perikanan. Yang keempat, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkah laku ikan dan daerah penangkapan ikan. Kelima, pola migrasi ikan. Yang keenam, pola migrasi ikan kaitannya terhadap alat penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan. 7. Hubungan tingkah laku ikan terhadap alat penangkapan ikan dan daerah penangkapan. 8. Tingkah laku ikan hubungannya dengan pergeseran daerah penangkapan ikan. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu daerah penangkapan ikan dengan menggunakan citra satelit. Untuk mendukung pengajaran ini saya menggunakan berbagai literatur seperti yang tertera dalam layar. Dan untuk referensi penunjang dapat menggunakan jurnal, artikel, ataupun referensi lainnya. Selanjutnya interaction, yaitu suatu interaksi yang terjalin antara dosen dan taruna untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu dengan metode pembelajaran secara tatap muka secara daring maupun luring. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, belajar mandiri. Yang keempat, penugasan baik secara mandiri maupun kelompok. Dan yang terakhir yaitu praktik. Dan yang terakhir yaitu assessment, yaitu merupakan kemampuan untuk mengukur kemampuan taruna secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan yaitu 30% teori dan penilaian 70% praktik. Di mana dari komponen 30% teori terdiri dari penugasan 1 persentasenya 5%, penugasan 2 persentasenya 5%, penugasan 3 5%, penugasan 4 10%. Di mana ujian tengah semester 40%, ujian akhir semester 35% dengan total semuanya 100%. Adapun untuk praktikum pembobotannya yaitu 70%, di mana praktikum ke-1 hingga ke-4 masing-masing presentasenya 10%, kemudian ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30% dengan total 100%. Adapun komponen penilaiannya dapat dilihat pada hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan taruna dapat mengetahui hasil penilaian secara transparan dan objektif. Dan sebagai penutup, itulah aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya lakukan dengan aspek di IAA. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara daring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Santi. Baik, untuk materi hari ini yaitu tingkah laku ikan dan daerah penangkapan ikan. Di sini
ada 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek. Yang mana hari ini kita teori terlebih dahulu, kemudian hari besok kita lanjutkan dengan praktiknya. Nah, pertemuan 6 yaitu tentang migrasi ikan. Dengan poin 6.1 definisi, faktor yang mempengaruhi dan klasifikasi migrasi, dan yang 6.2 itu pola migrasi ikan yang sejajar dengan garis pantai. Baik, sebelum masuk ke materi migrasi, pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pengertian daerah penangkapan ikan. Ada yang masih ingat? Apa itu daerah penangkapan ikan? Tempatnya nelayan untuk menangkap ikan, Bu. Tempat nelayan untuk mencari ikan. Yang lainnya? Terima kasih, Tegar. Yang lainnya? Siap, mau izin menjawab, Bu. Apa, Dek? Siap, daerah Mana, Agus? atas lautan yang didapatkan untuk mendapatkan sumber daya ikan. Oke. Jadi ada daerah potensi fishing ground, di mana dia juga bisa untuk ditangkap ya, atau untuk dieksploitasi. Kemudian yang lainnya? Siap, daerah tempat berkumpulnya ikan, Bu. Daerah tempat berkumpulnya ikan. Oke, terima kasih. Ini sedang di planet mana ini, Faisal? Mars. Bagus sekali. Oke, kita lanjut ya. Jadi, yang pertama nanti kita akan membahas mengenai definisi migrasi, kemudian faktor yang mempengaruhi migrasi, kemudian klasifikasi migrasi, dan yang terakhir ada pola migrasi ikan yang sejajar dengan garis pantai. Nah, ini apa pengertian dari migrasi? Ada yang tahu? Jawab, izin jawab, Bu. Apa deh? Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, Bu. Contohnya bisa itu seperti ikan salmon dan sidat, Bu. Oke, terima kasih Tegar. Yang lainnya? Luar biasa ini. Siap, izin, Bu. Bagaimana Faisal? Siap, perpindahan ikan dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk memijah ataupun mencari makan, Bu. Oke, terima kasih. Betul, Faisal. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya lagi? Selain Tegar dan Faisal? Untuk mempersingkat waktu, lanjut. Jadi migrasi betul, perpindahan populasi hewan secara heroik dari satu tempat ke tempat lain dan dapat menempuh jarak tertentu. Kalau di sini memang kita fokusnya ke ikan ya, migrasi ikan. Ada hewan lain yang juga bermigrasi selain ikan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Selain ikan, hewan apa yang biasanya bermigrasi? Siap, burung Siap, mungkin. gajah, Bu. Ya, burung. Ya, Ada gajah, rusa, Bu. rusa. Penyu, Ya. Bu, bertelur di daratan, penyu, Bu. Zebra. Penyu bertelur di daratan, Bu. Ya, betul, penyu. Ya, kalau penyu masih tergolong ke ikan ya, menurut Undang-Undang Perikanan ya. Siap, ikan, Bu. Ditarik. Ya, jadi migrasi itu perpindahan populasi hewan secara heroik dari satu tempat ke tempat lain dan dapat menempuh jarak tertentu. Nah, banyak jenis ikan yang bermigrasi secara teratur dalam skala waktu mulai dari harian hingga tahunan atau lebih lama jaraknya. Ada yang hanya beberapa meter dan ada yang sampai ribuan kilometer. Betul, kalau misal penyu yang ada di konservasi mana? Perancak ya? Kira-kira Siap, ya, penyu Bu.
Migrasi itu bagaimana? Perancak, Bu. Ada yang tahu migrasi menuju mana? Itu nanti hingga ke Laut Jawa dan perairan lainnya. Karena hasil penelitian ada yang menemukan tagging dari Selat Bali, penyu yang di Selat Bali ditemukan di daerah perairan Madura. Nanti silakan dicari lagi, dibaca lagi ya literaturnya mengenai Baik, Bu. migrasi. Kemudian, dan ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan kelangsungan hidup. Nah, ini berbeda tergantung spesiesnya dan tergantung kondisi lingkungannya. Migrasi ikan ini terjadi dalam berbagai skala. Ada yang jarak pendek, ada yang lintas samudra. Dan itu tidak terbatas pada habitat atau jenis ikan tertentu. Ada yang bisa kita amati di dalam air tawar. Contohnya ikan apa tadi? Tidak dengan Dan salmon, Bu. laut itu ada ikan sidat. Siap. Contohnya. Ada banyak lagi contoh ikan air tawar dan ikan air laut yang bermigrasi. Nah, ini juga polanya itu bersifat musiman atau episodik. Terjadinya di setiap tahun atau beberapa tahun itu tergantung juga dari spesiesnya. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi itu ada suhu air, ada arus, ada cahaya, penyinaran yaitu tergantung lamanya panjang siang hari, kemudian ketersediaan makanan. Ada yang tahu kenapa suhu air itu mempengaruhi migrasi? Ada yang tahu? Mengapa suhu Bu. air mempengaruhi migrasi kan? Mohon izin, Bu, karena kalau ikan tuh suka airnya hangat-hangat, Bu. Ya, suka air hangat. Ada yang nanti mencari air hangat untuk mencari makan ya. Kemudian Siap, ada itu memijah. Ya. Kalau arus, ya, arus ini akan membawa ikan yang memudahkan ikan untuk bergerak menuju ke tempat yang nyaman untuk bereproduksi atau untuk mencari ikan. Itu juga dengan cahaya dan ketersediaan makanan. Kalau misal masih banyak makanan, maka dia nggak perlu untuk migrasi terlebih dahulu. Tapi kalau misal ketersediaan makanannya berkurang, pasti dia akan migrasi untuk mencari migrasi menuju tempat yang lebih tersedia makanannya atau berpindah tempat untuk mencari makan. Nah, dari suhu, arus, cahaya, dan ketersediaan makanan ini akan memicu perubahan fisiologis bagi ikan. Dan ini yang akan mempersiapkan perjalanan yang sulit saat migrasi. Jadi kalau misal ternyata dari laut dalam, kemudian dia akan mencari makan yang di daerah estuari atau tepi pantai, maka dia akan mempersiapkan perjalanan yang sulit, ya akan melawan arus dan lain sebagainya hingga dia bisa mencapai estuari. Begitu juga dengan ikan salmon yang nantinya akan menuju darat, dari laut ke air tawar, ya menerjang arus, mempersiapkan perjalanan sulit untuk migrasi. Ya, ini tantangan dan ancaman migrasi. Ini ada yang tahu di background-nya ini ikan apa ini? Siap, sidat, Bu. Ya, tantangan dan ancaman migrasi bagi ikan sidat ini khususnya di daerah saya, di daerah tanah kelahiran saya itu dikarenakan adanya pembangunan bendungan, ya, di mana ikan sidat dari laut kemudian naik ke atas ke daerah sungai
Apabila ada bendungan, maka dia tidak bisa lagi menuju ke daerah hulu. Maka dia ikan sidatnya akan tertahan di bawah bendungan. Ya. Ada ancaman lagi yaitu tantangannya yaitu adanya pengalihan air, pengalihan arus airnya ya dirubah sama manusia. Karena untuk pengairan dan lain sebagainya, maka rute dari ikan ini akan terganggu. Kemudian adanya polusi, dia yang buang limbah langsung ke laut, maka ikan-ikan di sekitarnya akan berpindah tempat bermigrasi ya, mencari tempat yang lebih aman. Dan adanya degradasi habitat atau kerusakan habitat. Nah, ini semua akan mengganggu jalur migrasi dan menghambat pergerakan ikan juga. Kemudian, hal ini tentunya akan mempengaruhi keberhasilan reproduksi, jadi akan menurun dan adanya penurunan kelimpahan ikan. Ini sebagai contoh, ada namanya Bendungan Gerak Serayu, ini tepat di depan rumah saya, ini di depan. Ya, ini Bendungan Gerak Serayu, dikarenakan tidak adanya jalur ikan, maka ikan-ikan sidat tidak bisa untuk naik ke atas, ke hulu, tidak bisa lagi naik ke atas. Jadi ikan-ikan sidat akan berkumpul di bawah bendungan. Jadi yang dulunya di atas di hulu ini ada namanya Sungai Pelus. Kalau di sini namanya Kali Pelus. Ini sudah tidak ada pelusnya lagi. Pelus atau sidat ya. Nama daerah, nama lokal sidat di sini Pelus. Itu sudah tidak ada pelusnya lagi karena tidak ada jalur untuk migrasi. Ikannya sudah tidak bisa naik lagi. Maka sejak dibangunnya bendungan, sudah tidak ada lagi ikan sidat yang bisa naik ke atas, sehingga cuma tinggal nama saja Sungai Pelus di atas. Tidak ada pelusnya lagi. Karena padahal dulu banyak terdapat ikan pelus. Jadi sekarang hanya migrasinya hanya sampai sini, kemudian nanti kembali lagi ke bawah, itu ke laut. Ini contohnya. Nah, solusinya apa? Solusinya seharusnya setiap pembangunan bendungan itu memperhatikan jalur migrasi ikan. Nah, ini contohnya, dibuat jalan di tepi bendungan untuk migrasi. Jadi kalau misal membuat jalur migrasi ikan seperti ini, maka ikan-ikan sidat dari bawah ke atas, dari laut ke sungai, hulu ke atas nanti bisa naik. Ya, apakah di daerah kalian ada bendungan yang sudah menerapkan jalur migrasi ikan atau fishway? Ada yang pernah menjumpai? Siap belum, Bu? Belum, Bu. Yang di Kalimantan, Faisal? Siap, belum, Bu. Belum. Di Bali juga belum lihat ya? Siap, Ya. belum, Bu. Ya, nanti kalau kalian di daerah kalian banyak terdapat ikan-ikan bermigrasi dan ikannya itu tidak bisa naik lagi ke daerah hulu, maka silahkan untuk bergerak dengan pemerintah setempat untuk kalian merumuskan dan merencanakan serta membuat action untuk jalur migrasi ikan, biar ikan-ikan tetap lestari ya. Baik, ini migrasi ikan sidat. Ya. Sebelumnya sudah tahu semua apa perbedaan ikan sidat dan belut? Siap. Ya. Ikan Bagaimana? belut lebih panjang, Bu. Sidat bernapas dengan paru-paru, Bu. Kalau belut dengan kulitnya, Bu. Kalau belut dengan kulitnya, apanya? Enggak. Sidat pakai insang. Emang ya? Iya, sidat tuh kulitnya buta. Oh ya. Gimana?
memiliki gini Bu, memiliki sirip Bu. Oh iya, betul nih Degung nih. Yang memiliki sirip siapa? Sidat, Eh, Bu. Ya, Sidat memiliki sirip. Kalau Blue tidak. Kenapa Sidat memiliki sirip? untuk dia berenang Bu. Daratan, Bu. Ya, Bisa untuk bergerak lebih cepat. bermigrasi. Betul. Nah, ini eh, mulai dari spawning ya, dia akan memijah di laut dalam, di ocean. Kemudian memijah itu ada telurnya itu di dalam gambar terlihat. Siap ya Bu. Kemudian, oke, ini spawning memijah di laut dalam. Kemudian setelah itu menjadi leptocephalus ya, atau larva. Ini kalau misal bisa dilihat yang pernah di laut kemudian menangkap putih pipih tanda koko tipis banget tapi bentuknya ini seperti ikan, kan yang pernah lihat ya? Nah, tanda koko, tanda fish maksudnya yang putih tipis seperti itu tuh. Ini agak lebih ke transparan. Ini namanya leptocephalus atau larva dari ikan sidap. Dan ini sudah selesai slide kita. Yang ditanyakan? Jadi nanti setelah pertemuan ini selesai, silakan kerjakan tugas dari saya yang tadi. Kemudian tentang apa? Ikan yang bermigrasi sejajar dengan garis pantai. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti kita akan lanjut ke pola migrasi yang tegak lurus dengan pantai. Ya, kemudian ada yang vertikal dengan pantai. Ya. Terima kasih untuk Ali sudah bergabung. Semoga lekas sembuh ya Ali ya. Siap Bu, terima kasih banyak Bu. Setelah ini ada persiapan untuk praktek kerja lapang ya. Nah, Siap Bu. nanti ketika kalian praktek kerja lapang, ketika kalian di lapangan menjumpai ikan-ikan yang bermigrasi, maksudnya bukan ikan yang sudah tertangkap dan didaratkan ya. Betul kegiatan apa ada aktivitas ikan yang bermigrasi terlihat di atas kapal. Silahkan kalian videokan, dokumentasikan biar nanti kalian bisa mengidentifikasi ikan-ikan yang kalian lihat ini migrasinya polanya seperti apa. Kemudian tujuan migrasinya untuk apa ya? Apakah untuk makan ataukah untuk bereproduksi ya, bagaimana mereka bermigrasi, apakah membentuk schooling behavior? Apa itu schooling behavior? Anu Bu, Apa Faisal? Bergerak ya. ya belum. Ya, meminimalisir predator untuk sama-sama bermigrasi, cari tempat baru untuk cari makan, atau seperti apa nanti silakan didokumentasikan dan dilaporkan ke kami. Ya, Siap. itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya dan jangan lupa nanti mengisi daftar hadir dan penanggung jawab mata kuliah